Saya bicara dengan Mbak siapa ya? Selamat sore Ibu. Perkenalkan nama saya Siska. Yang tadi ini chat di WA. Oke, Mbak Siska ya namanya Iya. ya. Baru pertama kali ketemu nih kita ya. Iya, tapi saya udah pernah kesini sih Bu. Oh, tapi kebetulan bukan saya yang. Iya, bukan dengan Oke, Ibu. oke. Jadi baru pertama kali juga kan Iya. konseling sama Ibu ya? Iya. Oke, perkenalkan dulu nama Ibu Salma Nayara, bisa dipanggil Ibu Salma. Oke, Mbak Siska dari mana nih ini tadi? Saya dari kampus. Dari kampus ya. Banyak mata kuliah nggak Mbak? Atau kesibukan akhir-akhir ini tuh? Kalau barusan sih saya habis kelas ya dari pagi. Itu dari pagi sampai sore ini tadi nggak ada jedanya. Tadi cuma masih capek banget sih. Oh, capek terus langsung kesini ya. Karena memang saya pengen banget cerita sesuatu gitu loh. Oke, saya bisa merasakan capeknya gimana kalau kelas pagi sampai sore full berkegiatan, belum lagi nanti tugasnya di luar dan lain-lain di kos. Apakah Mbak Siska ngekos atau PP? Saya kebetulan nggak kos sih. Ngekos ya. Kampusnya di mana sih ini Mbak Siska? Kampus 1 atau kampus 2 atau Saya UM kampus 1. kampus 1 ya kebetulan. Oke. Iya, jadi ngekos di belakangnya UIN. Lumayan agak jauh. Jauh ya. Nggak deket-deket banget. Berapa menit itu kalau ke kampus kira-kira? 10-15 di tergantung 10 macet sampai- apa enggaknya. Macet juga ya di arah sana ya? Iya, itu dekat ke saya tuh ada perempatan yang sempit, tapi cuman banyak banget lalu lalang kendaraan gitu loh. Jadi kayak bikin macet, terus nggak ada lampu merahnya kan, soalnya jalan kecil juga. Kalau Mbak Siska sendiri asalnya dari mana? Saya dari Jogja. Dari Jogja, jauh juga ya merantaunya. Iya, saya merantau dari Jogja. Kenapa kok kepikiran kuliah ambil di Malang nih di UM? Karena ini sih saya ingin jauh dari rumah. Oh, pengen jauh dari rumah. Oke, baik. Kenapa nih Mbak Siska kok pengen jauh dari rumah? Karena ini sih saya kebetulan di rumah itu cuma berdua sama kakak saya. Mungkin bosen atau kepingin emang cari suasana baru? Saya sih dari dulu emang sekolahnya tuh nggak pernah jauh dari rumah ya. Soalnya emang nggak dibolehin sama ibu saya. Cuman terus ini nekat sih, modal nekat. Apa mungkin udah besar itu kali ya, jadi orang tuanya juga oke lah, nggak apa-apa nih aku lepas gitu mungkin. Ya, Oke. Apa sih tujuan Mbak Siska menemui ibu dan ingin menceritakan apa? Apakah ada sesuatu nih yang bikin Mbak Siska tuh ngerasa perlu nih aku konsultasi gitu? ada sih Bu, jelasnya ada ya. Karena memang ada hal yang saya bingungkan dari diri saya. Ini sih Bu, dulu kan saya udah semester 3 ini kan ya. Saya ngambil jurusan bimbingan konseling. Iya, di UM. Nah, saya bingung dulu tuh pas saya maba. Tapi sebelum maba itu ya udah lulus lah. Setelah lulus SMA itu saya lihat di TikTok kan, saya punya TikTok. Kayak saya suka scroll TikTok. Saya kayak ngelihat kayak postingan TikTok itu, video TikTok kayak kata-katanya tentang homesick gitu loh. Ya pokoknya intinya kayak di tempat rantau itu serem gitu-gitulah, intinya jauh dari rumah gitulah intinya. Kayak saya tuh dulu mikirnya kayak aduh mana jauh lagi rumah saya ke Malang. Berapa jam ya kalau naik kereta tuh sekitar 6 jaman lah intinya. Lama juga Iya, ya. intinya nggak bisa yang kayak seminggu sekali pulang gitu loh. Nah, saya takut banget homesick. Kalau homesick pun kayaknya nggak bisa yang sering pulang gitu loh. Karena kan jauh dan transportasi pun mahal. Nggak yang 50.000 itu bisa, tuh nggak ratusan lah. Terus, nah itu overthinking saya pas mau jadi maba. Nah, pas saya jadi maba, setelah ospek itu kan saya sempat kayak seminggu nunggu buat ini masuk kuliah kan. Setelah ospek libur seminggu kan, ada waktu jeda seminggu. Nah itu saya nggak pulang, nggak tahu padahal itu ada kesempatan buat pulang kan. Saya nggak pulang, saya malah main. Terus setelah itu saya bulan depannya nggak pulang lagi. Intinya kayak apa saya terlalu nyaman di sini ya. Saya nggak kepikiran yang sama sekali kayak homesick gitu, enggak. Saya nggak pernah yang kayak nangis gitu kayak kangen rumah gitu, enggak. Itu yang saya bingungkan. Padahal kayak teman-teman saya yang rantau itu semuanya pada kayak ngeluhin pengen pulang, tapi saya tuh enggak. Saya
kayak bingung. Padahal pun kalau di rumah pun ya saya senang, cuman kalau udah di luar gitu, kayak udah di kos, udah balik Malang itu kayak saya biasa aja. Cuman kayak nggak kerasa sedih itu, saya bingung kenapa ya. Ya saya ngerti nih. Apa alasan Mbak Siska sendiri ngambil jurusan apa tadi, bimbingan konseling kan ya? Dan di semester berapa tadi kalau boleh tahu? 3. Semester 3 ini. Oke nih Mbak Siska, tadi kan katanya ambil jurusan bimbingan konseling di semester 3 ya, bener ya? Semester 3. Dari perjalanan Mbak Siska nih dari maba sampai semester 3 ini, apa sih pelajaran yang Mbak Siska dapat dari bimbingan konseling ini? Dan Mbak Siska mungkin adalah dikit-dikit bisa ngerasain kayak, oh ternyata tuh konseling orang tuh kayak gini, pasti udah dapet mata kuliahnya kan tentang prakteknya. Iya. Kayak apa nih yang Mbak Siska rasakan sebelumnya nih? Sebelum lanjut konseling kita hari ini. Jujur, saya tuh ngambil BK itu karena saya bingung mau ngambil apa. Dan saya nggak bisa sepenuhnya nyalain ayah saya ya. Jujur aja ini dipilihkan ayah saya. Cuman ya karena saking saya bingungnya mau ngambil apa gitu, saya aslinya minatnya ke yang kayak bisnis gitu loh. Saya juga dulu IPS gitu, masih linear lah ya. Cuman saya saking bingungnya, takut kayak kapasitas saya nggak cukup gitu di situ. Saya kayak udah takut duluan gitu loh, udah overthinking gitu loh, takut nggak bisa gitu. Terus saya kayak mikir, oh lah BK kayak gampang Mas ya. Terus akhirnya saya nggak tahu, saya ngusahain BK itu loh, kayak sampai saya daftar beberapa PTN gitu loh, sampai akhirnya kena di UM sama UNES gitu ya. Terus akhirnya saya ngambil di UM. Tadinya mau di Solo sih, cuma nggak jadi karena nggak keterima sih. Terus yang saya dapat sih, sebenarnya saya masih perlu adaptasi sama matkulnya ya, karena jujur kayak karena saya ini nggak niat dari awal ya, kayak ya memang saya bingung banget itu mau ngambil jurusan apa. Akhirnya jadi kayak iya aja gitu. Kadang saya di kelas tapi kayak nggak sepenuhnya di kelas gitu loh, kadang nggak masuk pelajarannya gitu. Tapi setelah jalan setahun ini, saya lumayan kayak lumayan ngerti alasan kenapa saya masuk BK. Saya tuh ngerasa kayak, oh alah, berarti kayak soalnya ilmu BK tuh kayak saya bisa terapkan di kehidupan sehari-hari gitu loh. Walaupun nantinya saya nggak jadi guru, saya tuh nggak mau banget jadi guru, Bu. Iya, karena saya pernah dikasih tahu sama kakak saya kalau misal guru tuh gak sejahtera gitu-gitu, intinya nggak sesuai sama kehidup saya. Saya yang maaf ya kayak lumayan tinggi gitu loh. Apalagi guru kan gajinya kecil. Nah terus kayak mikir, walah iya ya. Terus saya mikir juga, ya wes nggak apa-apa, yang penting ilmu ini tuh sebenarnya bisa saya terapkan. Itu kayak walaupun saya nggak harus jadi guru gitu loh, Bu. Itu sih saya dapatkan di tahun kedua ini sih. Berarti sejauh ini tuh masih nyaman-nyaman aja, masih senang-senang aja, atau gimana tuh perasaannya? Masih kayak menerima dengan ya udah deh ini emang jalannya, atau masih ada keinginan kayak ingin menolak, lu nggak mau di sini gitu? Sebenarnya kalau rasa ingin menolak itu kayak masih sih, kayak aduh harusnya ambil jurusan lain gitu, kayaknya kayak apa saya kurang bersyukur ya, kayak udah dikasih PTN, dikasih jurusan yang kayak bukan saya idamkan sih, cuman kayak saya usahakan emang ya, walaupun bukan yang saya pengen tapi saya usahakan gitu loh. Udah dapat jurusannya tapi kok masih kurang terus kayak ya udahlah nggak apa-apa, harusnya saya yang harus bersyukur sih. UKT juga mahal, kemarin juga kena uang masuk gitu. Terus lagi mbaknya dari perantauan juga. Terus kalau buat segi kenyamanan sih nyaman sih, Bu, soalnya teman-temannya juga banyak yang baik gitu. Saya mikir dulu kayak saya tuh nggak kenal siapa-siapa gitu loh sama sekali dulu tuh, kayak nggak punya teman dulu tuh, kayak tapi saya emang sengaja sih, soalnya pengen benar-benar mulai dari nol lagi gitu loh. Nggak apa-apa nggak kenal siapa-siapa, pasti saya dapat temen gitu loh. Saya cukup punya temen yang benar-benar temen itu cukup gitu loh, nggak perlu temen yang banyak, tapi saya pengen punya temen yang real temen gitulah intinya. Saya
saya positif thinking aja, saya pasti punya teman gitu, tapi alhamdulillah sampai sekarang punya teman gitu, punya teman yang mendukung dalam segi apapun gitulah. Oke nih Mbak Siska, tadi Ibu udah dapet ini gambaran kenapa sih Mbak Siska, apa sih tujuan Mbak Siska untuk berkonseling dan menemui Ibu hari ini. Oke, sebelum itu Ibu akan menjelaskan nih sesi konseling pada hari ini. Ibu beri waktu 20 menit, apakah Mbak Siskanya berkenan? Berkenan. Oke, berkenan ya. Sebelumnya dari tadi nih posisi duduknya udah enak belum sih Mbak Siska ini? Udah sih, nyaman belum sih? Oke, udah enak ya. Nanti Oke. kalau nggak enak saya ini geser-geser nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa, sih nyamannya Mbak Siska aja. Oke, di sini Ibu cuma mau jadi jembatan nih buat kita ngobrol-ngobrol, sharing seenaknya aja tanpa Mbak Siska tuh takut akan bocor atau kesebar lah nanti di fakultas, di jurusan atau di teman-teman lain. Jadi ruangan ini cukup Ibu dan Mbak Siska yang tahu. Apa itu cerita Mbak Siska, oke? Berarti aman ya? Aman, Ibu jamin itu. Ya soalnya saya tuh kayak mau cerita ke teman, cuman kayak teman saya tuh nggak ngerantau gitu loh Bu, jadi kayak Nggak ngerasain nggak ya. ngerasain hal yang saya rasain gitu loh, jadi kayak soalnya banyak ini kebanyakan memang yang warlock gitu, kalau Yeah. nggak ya bisa PP gitu kan, jadi nggak ngerasain yang saya rasain gitu ya, jadi makanya saya pengen konsul ke Ibu. Mbak Siska sendiri udah siap untuk cerita lebih detailnya lagi nih? Tadi kan gambaran-gambaran aja udah sedia belum? Udah Siap siap, benar. tapi mungkin nggak sepanjang itu ya cerita saya, karena tadi saya udah ngasih Gambarannya review, ya. ya mungkin kayak cuman ngasih detail-detail aja sih. Oke, boleh. Mbak Siska boleh ceritain. Oke Bu, jadi yang balik ke cerita awal saya tadi tuh, saya sama sekali nggak ngerasa homesick gitu loh. Kayak saya bingung kenapa saya nggak ngerasa homesick, padahal saya pernah nggak pulang 3 bulan, 4 bulan, kayak orang-orang pun kayak udah pengen pulang sampai nangis-nangis kayak kangen rumah, kayak teman saya ada yang kayak gitu sampai nangis-nangis. Kayak saya bingung kenapa saya nggak ngerasain hal yang sama gitu loh. Terus padahal pas saya di rumah juga apa ya saya seneng, kayak ya udah saya nyaman gitu loh di rumah, tapi pas saya ngerantau itu kayak biasa aja, kayak ya betah di sini, soalnya bisa main sana sini, bisa ke teman saya, bisa pulang malam gitu loh, kayak nggak perlu nggak perlu izin. Saya kan kalau di rumah strict parents gitu loh sama ayah saya tuh kayak kalau jam 9 mau pulang di telepon suruh Sherlock gitu loh. Kalau di sini nggak ada. Terus kayak uang uang jajan juga lancar gitu loh, kayak saya minta misal pengen apa gitu loh sama ayah saya dibeliin gitu loh. Kalau di rumah harus jelas gitu mintanya loh, kayak biasanya malah nggak dibolehin gitu loh Bu. Kalau di sini lebih enak, makanya apa ya, mungkin itu ya saya nggak homesick, tapi cuman kayak kok bisa loh kayak gini, maksudnya emang sama sekali nggak kangen rumah gitu lah. Makanya saya bingung sama diri saya sendiri. Ini apa yang membuat alasan Mbak Siska? Apakah Mbak Siska emang udah nyaman? Kan Mbak Siska baru pertama kali nih ngerantau. Betul. Kayaknya, dan sekalinya ngerantau tuh kayak cocok mungkin ya. Atau karena ada alasan-alasan yang buat Mbak Siska tuh ngerasa lebih seneng dirantau daripada di rumah gitu. Alasan ya, kalau di rumah mungkin karena strict parents ya, jarang keluar gitu loh Bu. Di rumah lebih sering di rumah. Terus rumah saya itu kan di kayak jauh dari kota gitu loh. Jadi kayak malam pun kalau mau main saya juga males karena gelap. Terus mau kemana-mana tuh jauh. Kalau di sini kan enggak. Terus di sini tuh ada pacar saya gitu loh. Oke, jadi bisa menangkap Mbak Siska ini lebih dapat vibe bahagianya mungkin ya, kayak jati dirinya ini Gen Z nih, kayak oke, aku bisa keluar malam, bisa sama pacar aku tanpa diteleponin ayah nih, dicariin suruh Sherlock, dan apalagi kata Mbak Siska uang jajannya lebih lancar. Jadi Mbak Siska mungkin bisa nangkepnya tuh kayak enakan di sini deh, nggak perlu pulang, ntar pulang balik lagi ke setelan awal nih, dicariin terus minta uang jajan nggak lancar, nggak bisa keluar malam gitu ya Mbak Siska. Iya sih kayaknya, iya ya. Tapi kayak saya ngerasa jahat banget sumpah, kayak masa sih gak kangen rumah. Iya. Padahal dulu saya sekolah nggak pernah jauh dari rumah gitu loh, masih satu kecamatan gitu loh. Karena mungkin Mbak Siska udah besar, terus bisa menempatkan dirinya. Mbak Siska kan dulu masih kayak ibu, bapak masih kayak gitu, masih ngerengek. Terus sekarang Mbak Siska bisa menempatkan dirinya Mbak Siska kayak aku tuh harusnya tuh gini, tanpa dikasih tahu pun aku udah ngerti gitu. Terus di rantauan mungkin kayak dari orang tua Mbak Siska sendiri nih mempertanyakan nggak sih akan hal itu, kayak
kenapa sih anak ini nggak pulang-pulang, nggak mau pulang? Apakah emang dia tuh di sana tuh sibuk banget sampai nggak bisa pulang atau gimana Mbak Siska? Tanggapannya dari orang tua? Iya, paham. Kalau dari orang tua saya nggak pernah sih, soalnya saya sih yang kayak selalu minta pulang gitu loh. Kayak iya, nggak pernah ditanyain kayak pulang kapan, kayak kecuali emang lebaran gitu, emang kayak event-event yang harus di rumah gitu loh. Iya, kalau misal kayak bulan-bulan kayak bulan-bulan kayak gini itu enggak, kayak ya wes itu paling pas akhir tahun, kalau nggak lebaran. Nggak pernah ditanyain kapan pulang. Makanya mungkin kalau misal saya ditanyain kapan pulang itu mau ngapain pulang sih, kayak iya, untungnya ya itu mungkin ya, karena saya nggak pernah ditanyain kapan pulang, nggak pernah yang kayak disuruh pulang gitu loh. Makanya kalau saya pulang ya karena kemauan sendiri. Iya. Gini, apa mungkin keluarganya Mbak Siska ini sibuk sendiri atau emang punya kegiatan lain? Jadi Mbak Siska tuh ngerasa kalau ya udah sih nggak disuruh pulang nggak pulang. Dan apalagi jauh, mungkin uangnya itu bisa mending Mbak Siska buat pakai jajan daripada buat PP. Jadi kayak Mbak Siska pulang kalau emang bener-bener hal penting nih, urgent, kayak emang hari raya, terus apa ya, emang bener-bener kangen gitu ya Mbak Siska ya. Iya, terus ya betul yang tadi pertanyaan ibu sih, mau saya menjawab. Ya memang ayah saya tuh kerjanya itu kan dari pagi sampai sore gitu loh. Memang kayak ya udah capek gitu. Liburnya pun weekend doang. Kalau kakak saya tuh kakak saya juga kerja. Jadi ya udah di rumah pun ya udah kayak kerja capek, ya tidur kayak. Iya. Sebenarnya rumah itu kayak tempat ini doang sih Bu, kayak tempat singgah aja buat keluarga saya. Oke, mungkin Mbak Siska merasakannya kayak gitu ya, kayak kehangatannya mungkin Mbak Siska ngerasa kayak kurang merangkul nih, nggak bisa dapet vibe-nya gitu. Oke nih Mbak Siska. Jadi problemnya Mbak Siska sendiri tuh, Mbak Siska tuh bingung, kenapa sih kok bisa aku tuh nggak kepengen pulang. Dan Mbak Siska udah nemuin nih alasannya, karena mungkin nih yang ibu dapat, Mbak Siska bisa keluar tanpa dicariin. Terus kata Mbak Siska juga uang jajannya juga lancar, terus apalagi ada support system dari pacar. Jadi Mbak Siska tuh ngerasa kayak di sini tuh lengkap loh. Temennya juga katanya Mbak Siska tadi support, temen dari jurusan Mbak Siska sendiri. Terus Mbak Siska tuh ngerasa kayak di sini tuh dirangkul gitu loh. Kalau udah pulang udah ongkosnya mahal, terus di rumah benar kata Mbak Siska juga seneng katanya di rumah, ketemu kumpul-kumpul sama orang-orang rumah. Tapi balik sendiri, orang-orang rumahnya Mbak Siska pun juga punya kegiatan masing-masing yang pasti aktivitasnya setiap hari akan berulang seperti itu. Dan Mbak Siska mungkin merasakan kayak aku pulang sama nggak pulang sama aja, nggak ada bedanya. Jadi mungkin itu ya problemnya Mbak Siska, kenapa kok Mbak Siska tuh ngerasa kenapa ya aku tuh nggak pengen pulang. Apalagi Mbak Siska ngerasa kalau pulang di acara-acara penting, soalnya saat acara penting itu yang merasa kayak ini nih baru keluarga, baru kumpul gitu. Kalau hari biasa mungkin itu ya, soalnya berkegiatan semua katanya Mbak Siska tadi ya. Betul, soal kerja semua. Iya gitu ya. Jadi mungkin Mbak Siska di sini tuh ngerasa lebih seneng, bisa dapet suasananya kayak oh ternyata anak rantau tuh nggak semenakutkan itu gitu loh. Dari orang tua tuh kayak yang penting aku tuh bisa ngabarin, terus uang jajan lancar, dan selama di Malang pun kalau aku aman-aman aja pasti orang tua juga tenang. Kita pun juga pasti ngerasain kan Mbak Siska sendiri kok ini tuh hal jahat, aku harus jauhin. Jadi aku bisa nggak sebisa mungkin menghindari hal itu. Jadi Mbak Siska bisa menjaga diri Mbak Siska sendiri. Makanya kalau yang kata-katanya yang rantau tuh semenakutkan itu mungkin balik lagi ke dirinya. Kenapa sih dia tuh kok ngerasa di rantau tuh nggak apa ya, nggak menyenangkan yang orang-orang lain rasakan gitu. Mungkin atau karena di rumahnya tuh yang ngeburu-buruin kayak pulang udah kangen, sedangkan orang tua Mbak Siska sibuk. Jadi Mbak Siska kayak ngerasa ya udah kalau nggak disuruh pulang ya udah aku masih nyaman nih, masih enjoy di Malang gitu. Iya, kayaknya bener sih. Maksudnya kayak mungkin bagi beberapa orang ada yang memang kayak rantau menakutkan, tapi kan kayak nggak semua orang ya. Tapi ternyata saya itu malah lebih suka jauh dari rumah gitu loh. Berarti itu ya alasan dari saya kayak kebingungan saya selama ini. Tapi dari Mbak Siska sendiri tuh ngerasa nggak sih kalau yang kangen banget, apa mungkin dari awal maba itu udah kayak
ya udah emang aku dilepasin, aku bisa cari jati diriku sendiri nih kalau aku tuh jauh dari mereka gitu. Nah, pernah sih, soalnya saya ingat dulu pas saya mau memutuskan ngambil di Malang, itu kan saya punya kakak ya, kakak yang pertama, kakak saya ada 3. Nah, kakak saya yang pertama tuh kayak bilang ke saya, yang bikin saya berat gitu loh mau ngambil kuliah di Malang gitu. Kakak saya bilang intinya, kalau ayah saya tuh udah tua gitu, maksudnya amit-amit ya kalau misal ada apa-apa gitu saya nggak bisa langsung jauh kan iya ya. nggak bisa langsung ke rumah gitu loh kan, karena jauh. Nah itu saya jadi kayak mikir, apalagi pas itu pas saya mau mau mutusin ambil di Malang itu, ya saya malah kena sakit gitu, kena ya sakit lah intinya sakit itu harus operasi gitu loh. Saya sempat kayak mikir takut banget loh gitu, kayak trauma banget sama operasi soalnya, jadi kayak saya takut lah intinya. Terus saya jadi bingung, terus saya akhirnya mantepin kuliah di sini, dan waktu itu operasi berjalan lancar alhamdulillah ya, saya sehat-sehat sampai sekarang. Cuman ya itu sih masalah umur, ya memang umur saya ini pas saya lahir itu umur ayah saya udah tua gitu loh Bu, makanya ya alhamdulillah tapi ayah saya sehat sih, kayak hidupnya pun sehat, jadi doain aja semoga panjang. Amin. Kakak-kakaknya Mbak Siska sendiri tuh udah masih sekolah kah atau jauh nih dari ayahnya, kok jadinya tuh Mbak Siska kayak ragu dulu nanti kalau jauh ayah saya tuh kenapa-napa gitu. Kalau saya ada 3, yang 1 sama 2 itu udah ngerantau, tapi yang nomor 1 itu masih lumayan deket lah dari rumah. Terus kakak saya yang ketiga itu di rumah kok kerja, tapi pokoknya nggak jauh dari rumah gitu loh, masih ikut sama ayah, jadi kayak saya masih masih kayak aman lah gitu mikirnya, soalnya ada kakak saya. Kalau misalnya kakak saya juga merantau itu ya Bu yang bikin saya jadi bimbang gitu loh. Pikiran Iya, tapi alhamdulillah kakak saya kayak nenangin saya, ini ya nggak apa-apa, ada kakak gitu loh. Oke, dari cerita Mbak Siska tadi, ibu tuh bisa dapet ya kalau kenapa sih kok orang tuanya itu nggak kayak suruh pulang. Sebenarnya emang disuruh pulang mungkin ya, tapi cara penyampaiannya tuh beda, kayak nggak pengen kayak gak kangen masakan rumah atau gimana, atau nggak kangen mbak atau gimana mungkin ya. Jadinya tuh maksudnya kalau nggak ada kata-kata itu, jadinya kayak ya udah masih di sini aja stay. Apalagi katanya itu umur ayahnya juga udah tua ya, lumayan tua, jadi agak berjarak mungkin ya Mbak Siska ya, kayak agak jaraknya, apalagi udah kakaknya 3, jadi kayak oke, Mbak Siska anak terakhir? Anak terakhir ya. Sebenarnya kalau saya jadi orang tua sendiri berat sih, apalagi anak terakhir, terus duanya rantau, udah pada sibuk, terus apalagi anak yang bisa dibilang mungkin di mata orang tua itu, apalagi ayah, putri kecilku, kayak anak kecilku udah sebesar itu, mungkin sebenarnya tuh berat untuk melepas, tapi Mbak Siska sendiri ngerasa seneng nih di sini, jadinya kayak enjoy aja gitu. Padahal kalau saya jadi orang tua pasti saya juga kangen, pengen orang tua mana sih yang mau jauh dari anak-anaknya gitu loh. Iya sih, saya melihat ayah saya tuh orangnya kurang bisa mengekspresikan gitu ya, dan saya tuh perlu yang namanya ngomong gitu loh, kayak ayah saya harusnya ngomong. Kalau misal memang saya tuh orang jujur aja nggak peka gitu loh Bu, pengennya tetap ngomong gitu, masih denial. Aslinya saya tahu ayah saya gini pun saya tetap pengennya ayah saya ngomong gitu loh. Saya ngeliatnya ayah saya tuh kayak gitu, orangnya sulit mengungkapkan, mungkin yang berat di awal waktu mau ngelepasin saya. Cuman saya tahu ayah saya tuh percaya saya bisa gitu loh, saya bisa survive, dan ya udah kesempatan saya buat ngerantau jauh tuh cuman sekali ini aja Bu, jadi kayak ya udah saya manfaatkan, alhamdulillah saya ambil di sini, soalnya saya pasti nggak bisa ngerasain momen ini lagi momen ini lagi, karena kalau kerja pun nggak tahu bisa jauh dari rumah apa enggak gitu sih Bu. Apalagi ini ya, ikatan orang tua sama anak tuh pasti terikat banget, dan pasti Mbak Siska meskipun figur ayahnya tuh kayak kelihatannya cuek, ya udah oke, bye bye sayang anakku, semoga sukses dan gitu-gitu ya, tapi tuh pasti dalam hatinya Mbak Siska pun pasti akan merasakan kayak
apa ya, katanya tuh pasti kental banget, kayak sebenarnya itu juga nggak tega. Itu pun yang dirasakan dari Mbak Siska mungkin akan sama seperti itu, tapi Mbak Siska bener, apalagi di umur-umur segini pengen-pengennya cari pengalaman, pengen bersosialisasi, pengen punya banyak temen. Jadi Mbak Siska memutuskan untuk merantau, dan itu juga keputusan yang salah, karena dari orang tua Mbak Siska sendiri juga memfasilitasi akan hal itu, kayak support juga. Jadi Mbak Siska kayak buktinya Mbak Siska sampai nggak se-homesick itu gitu loh, berarti kan dukungan supportnya juga dapet gitu loh. Sampai Mbak Siska tuh, aku yakin kalau perantauan tuh nggak semenakutkan itu gitu loh Mbak Siska. Keren, jadi Mbak Siskanya juga udah bagus nih gitu, aku udah ada progres dan aku bisa nunjukin itu ke ayah aku kalau aku di rumah sama di rantau itu aku bisa jaga diri loh tanpa dipantau 24 jam gitu Mbak Siska. Oke, berarti terjawab ya Bu kebingungan saya selama ini. Berarti memang karena ayah saya juga support dan di sini juga semuanya support, makanya saya merasa kayak apa ya, di Ranang tuh nggak menakutkan itu. Jadi kayak saya juga nggak perlu sering-sering pulang gitu memang. Ya, makasih ya Bu. Oke, kalau tujuan Mbak Siska kedepannya nih apa? Goalsnya, kepengennya abis itu ngapain gitu? Mungkin kalau goal saya ya, goal saya bingung sih Bu, soalnya saya kan cuman pengen apa ya, tahu kebingungan saya gitu loh, bukan kayak saya dalam sebuah masalah gitu loh. Saya cuma bingung kenapa saya nggak homesick. Kalau aduh bingung goal saya Nggak usah ikut langsung aja. Nggak usah, wes langsung perasaan ini. Iya, saya mana sih? Kata nangis najis sih. Enggak, panas. 9 menit. 31. Najis kon. Jadi setengah jam cok. Siap nih begini. Aku mah dulu 21 nih. Aku ya tak kira 21 belah kok 3. Anjir. Sampai sumuk sih. Yes. Sabar. Nanti marah nih. Oke, perasaan Mbak Siska nih setelah tadi habis berkonseling dan sebelum konseling itu gimana? Apakah udah lega? Apa masih ingin bercerita lagi gitu biar tuntas tuh apa sih yang mengganjal di Mbak Siska gitu? Oke, perasaan saya sih lega karena kan saya jadi lebih tahu ya kayak kebingungan saya kenapa sih saya nggak homesick, ternyata udah terjawab semua sama ibu. Jadi saya semakin kayak oh alah, berarti nggak ada salahnya ya nggak homesick dan nggak semenakutkan itu. Memang dunia rantau kayak nggak serta-merta kita ratakan semua orang homesick itu yang di perantauan itu salah. Jadi kayak mungkin saya malah FOMO ya jatuhnya, ternyata nggak, memang kayak itu hal yang normal gitu loh nggak homesick itu. Terus ya udah, mungkin setelah ini saya rekatkan lagi hubungan saya dengan ayah saya. Ya sih Bu. Oke Mbak Siska, karena sesi konseling kita sudah 20 menit nih Ya. Ibu bisa atur pertemuan lagi dengan Mbak Siska. Mbak Siska mau kapan aja tuh bisa kontak Ibu, mau minggu depan, mau besok bisa, ataupun masih mau menceritakan masalah lain, atau Mbak Siska belum merasa tuntas nih hari ini, Mbak Siska boleh menghubungi Ibu lagi. Apakah Mbak Siska berkenan atau udah cukup nih gitu? Kalau menurut saya cukup sih Bu, mungkin satu kali ini aja ya. Oke, Ya. sudah terjawab. Nanti kalau puas ada, ya? nanti kalau ada masalah lagi nanti saya datang ke sini karena menurut saya ini membantu banget sih. Oke, Mbak Siska semangat ya, kuliahnya, terus dijaga juga tuh di pergaulannya juga, karena di zaman sekarang tuh ya Ibu tahu sendiri, Mbak Siska juga tahu sendiri gimana. Jadi Mbak Siska tetap sehat, tetap waras, dan dieratkan lagi dengan komunikasi dengan orang rumah biar nggak kepikiran gitu ya Mbak Siska. Mbak Siska semangat terus ya kuliahnya, dan semoga Mbak Siska bisa tuntas S1-nya menjadi bimbingan dan konseling ini. Supaya tahu nih teori-teorinya dan bisa menjadi seperti Ibu, seperti itu. Oke, terima kasih ya Mbak Siska sudah datang. Iya, terima kasih juga ya Ibu, terima kasih banyak udah membantu saya. Oke, sama-sama Mbak Siska. Jadi saya pamit pulang dulu ya Bu. Oke, hati-hati ya Mbak Siska. Terima kasih Bu.